Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hortimat. Nah, seperti yang sobat saksikan sekarang, saya lagi berada di rumah pembibitan ya. Dan ini posisinya ada di pinggir jalan. Tempat pembibitannya sangat strategis di kota Situbondo, dan di tengah-tengah masyarakat yang petaninya itu menanam hortikultura ya. Jadi rumah bibit ini sangat populer di sini. Jadi warga itu banyak berdatangan ke sini untuk membeli bibitnya karena memang bibitnya itu cukup berkualitas ya. Termasuk saya ini lagi beli bibit cabai. Nah, tapi di pojok sana itu ada yang menarik perhatian saya ya, karena mungkin saya ini tidak terbiasa dengan anggur ya, belum pernah menanam anggur. Jadi di pojok di sana itu ada anggur jenis Red Prince ya, yang sudah berproduksi dan usianya itu sudah 1 tahun lebih. Tapi buahnya di sini belum matang ya, karena masih hijau. Nah, jadi ini anggurnya ini 2 bulan lagi menurut si pemilik itu akan bisa dipanen ya. Nanti saya diundang ini kalau memang sudah buahnya sudah merah, untuk mencicipi rasanya seperti apa ya. Dan ya seperti tadi ya, saya ini masih awam kalau untuk budidaya anggur. Jadi di sini buahnya cukup lebat. Ini dengan ukuran tempat sekitar 2 meter lebih nih lebarnya, dan panjangnya itu kurang lebih 3 meteran ya. Itu ada sekitar 100 lebih dompol buah. Dan ini lagi dilakukan penjarangan oleh pemiliknya, oleh beliau, agar nanti buahnya itu bisa besar maksimal ya. Yang dibuang adalah anggur yang kurang bagus, misalkan kecil kemudian menjorok ke dalam, itu yang dikurangi, dijarangkan, sehingga nanti buahnya itu bisa besar maksimal. Nah, untuk perawatannya ini cukup mudah karena anggur ini berada di bawah UV ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada jamur yang menyerang. Nah, biasanya kan kalau tanaman anggur itu banyak sekali jamur yang menyerang, utamanya itu adalah powdery mildew ya. Tapi karena ini terlindungi ya dari UV, sehingga serangan jamur itu tidak dijumpai di sini. Padahal di sini beliaunya tidak pernah menggunakan fungisida. Mungkin untuk teman-teman yang masih awam untuk budidaya anggur ya, mungkin alangkah baiknya kalau menanam anggur itu kita menggunakan plastik UV. Nah, dengan plastik UV selain itu keunggulannya, anggur ini tidak perlu kita blongsong ya, tidak perlu kita blongsong menggunakan cover buah selama di daerah ini itu tidak ada lalat buah ya. Dan kebetulan di sini lalat buahnya juga jarang ya, bukan jarang, malah tidak ada. Jadi beliaunya tidak perlu membungkus, itu aman, tidak akan terkena jamur. Jadi bisa dilihat di sini buahnya itu mulus-mulus ya sobat, kulitnya itu mulus, tidak ada bercak-bercak, dan bisa dipastikan nanti ini ketika panen hasil panennya pasti bagus ya. Tapi ya tidak tahu juga, nanti kita lihat pada edisi berikutnya, nanti akan saya tampilkan ketika sudah panen. Nanti saya akan dikabari oleh beliaunya untuk ini ya, melihat kualitas buah dari anggur Red Prince ini ketika sudah merah nanti, kurang lebih 2 bulanan ya, 2 bulanan. Dan ini hanya terdiri dari 1 batang ya sobat. Jadi 1 batang ini dirambatkan ke atas menggunakan para-para semacam ini, dicabangkan, banyak cabangnya. Dan untuk anggur di sini perawatannya
sederhana. Menurut beliaunya itu hanya melakukan pemangkasan ranting-ranting sehingga nanti diperoleh cabang produksi yang besar. Nah, selanjutnya kalau cabang produksinya sudah terbentuk, itu baru dilakukan pruning produksi sehingga nanti anggurnya itu bisa berbuah lebat semacam ini. Nah, untuk pupuk itu beliaunya menggunakan pupuk MKP dan juga pupuk-pupuk lain seperti NPK, tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya, tidak seperti tanaman melon. Jadi intinya cukup mudah, asalkan daun dan juga batangnya itu sehat ya. Kemudian tidak ada jamur yang menyerang sehingga produksinya bisa maksimal semacam ini. Dan selain itu pengairan juga perlu dijaga, tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh kurang, karena dalam proses pembuahan seperti ini tanaman anggur itu membutuhkan air yang cukup. Ini bukan dari saya ya sobat, jadi ini menurut keterangan dari beliau, jadi saya hanya meneruskan saja. Tadi beliaunya mau saya video ya tidak mau ya, malu beliaunya aja. Jadi ya saya hanya meneruskan saja seperti itu. Dan mungkin ada teman-teman yang sudah berpengalaman di tanaman anggur, mohon untuk berkomentar ya. Jadi ini cukup lumayan ya sebenarnya kalau lebih dari 100 dompol ya. Dan misalkan nanti buahnya ini satu dompolnya bisa 1 kilo, ya tinggal dikalikan saja ya lumayan ya. Walaupun ini hanya skala hobi, tidak untuk dijual, tapi kalau dimakan sendiri saya kira ini juga mabuk anggur ya, karena buahnya yang menurut saya produksinya sangat bagus ini ya. Jadi dari ini saya ingin menanam benih anggur ini ya. Jadi ingin menanam jenis anggur ini ya. Jadi ingin coba juga. Walaupun di rumah saya itu kan dataran menengah, ini di dataran rendah. Jadi ketinggiannya itu hanya 50 mdpl ya sobat. Jadi di daerah pesisir ya, seperti itu. Sedangkan di rumah saya itu ketinggiannya hampir 500 mdpl. Nah, jadi tidak ada salahnya nanti akan saya coba juga. Dan untuk bibit anggur ini bisa diperoleh melalui toko online ya, yang linknya ada di deskripsi. Jadi bibit ini diperoleh dari sana. Jadi tidak akan sama dengan anggur ini ya sobat. Jadi nanti bisa sobat pesan di toko tersebut. Oke sobat tani, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi pecinta tanaman anggur yang pemula ya. Dan untuk saya itu kan masih pemula banget ya, jadi belum memulai, jadi belum memulai. Jadi nanti saya juga akan coba untuk membudidayakan. Kebetulan di depan rumah itu masih ada spot kosong untuk bisa ditanami tanaman anggur. Baik, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam agro.